Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya di desa kecil yang dikelilingi kebun kelapa. Angin berembus pelan, membuat daun-daun kelapa saling bergesekan seperti berbisik dalam gelap. Di sebuah rumah sederhana, Aryo tampak panik. Istrinya, Sukini, terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Mas, perutku sakit sekali," rintih Sukini sambil memegang perutnya. Aryo gelisah. Ia baru sadar makanan yang mereka makan tadi kemungkinan sudah basi. Sukini tampaknya keracunan makanan. Di desa mereka, orang tua dulu sering berkata bahwa air kelapa muda bisa membantu meredakan racun di perut. Namun masalahnya, malam sudah larut. Tidak ada satupun warung yang masih buka. Aryo menatap keluar jendela. Di kejauhan terlihat kebun kelapa milik Pak Haji Yasin. Kebun itu yang paling dekat. "Aku cari kelapa muda dulu ya, kamu tunggu di rumah," kata Aryo sambil mengambil senter. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju kebun. Malam terasa semakin dingin. Suara jangkrik dan angin membuat suasana terasa mencekam. Saat tiba di kebun, Aryo melihat lampu rumah kecil di pinggir kebun masih menyala. Rupanya Pak Haji Yasin baru selesai sholat malam. "Assalamualaikum Pak Haji," panggil Aryo dengan sedikit terengah. "Waalaikumsalam." "Aryo, malam-malam begini ada apa?" tanya Pak Haji. "Istri saya keracunan makanan, Pak. Saya mau minta izin mengambil satu kelapa muda untuk obat." Pak Haji Yasin mengangguk pelan. "Silahkan ambil saja di kebun. Yang penting hati-hati. Malam begini, kadang kebun tidak seramah siang hari." Aryo tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia segera menuju salah satu pohon kelapa yang cukup rendah. Dengan bantuan senter yang ia ikat di kepala, ia mulai memanjat. Batang pohon terasa dingin dan licin. Angin malam bertiup pelan di antara daun-daun tinggi, namun Aryo tidak memperdulikannya. Ia teringat istri di rumahnya yang sedang merantih kesakitan. Akhirnya Aryo sampai di atas, tepat di dekat beberapa kelapa muda yang bergelantungan. "Ini yang bagus," gumamnya sambil meraih salah satu kelapa. Namun tiba-tiba, tangannya berhenti. Kelapa yang ia pegang terasa aneh. Permukaannya tidak keras seperti kelapa biasa. Perlahan, benda itu bergerak. Aryo menyorotkan senter. Jantungnya langsung terasa berhenti. Kelapa itu berubah. Kulitnya terbelah, menampakkan kepala botak dengan wajah pucat. Matanya melotot besar, dan mulutnya terbuka memperlihatkan senyum meringis yang sangat lebar. Sosok itu menggantung tepat di depannya. Hihihihi. Suara tawanya serak dan menusuk telinga. Aryo gemetar. Ia hampir kehilangan pegangan. Makhluk itu semakin mendekat. Kepalanya bergoyang seperti buah kelapa yang tertiup angin. "Cari kelapa muda atau cari aku?" bisiknya dengan senyum mengerikan. Tiba-tiba semua kelapa di sekitarnya ikut bergoyang. Aryo menoleh dengan panik. 1, 2, 3. Beberapa kelapa di pohon itu perlahan berubah menjadi kepala botak yang sama. Semuanya tersenyum meringis menatap Aryo. Hihihihihi. Tawa mereka menggema di kebun yang gelap. Dengan ketakutan luar biasa, Aryo langsung melompat turun tanpa berpikir panjang. Tubuhnya jatuh keras ke tanah, tapi ia tidak peduli. Ia berlari secepat mungkin keluar dari kebun. Dari belakangnya masih terdengar suara tawa menggema di antara pohon-pohon kelapa.
Hihihihi, kembali lagi nanti. Malam itu, Aryo pulang dengan tangan kosong dan wajah pucat. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi warga desa yang berani mengambil kelapa di kebun Pak Haji Yasin saat malam hari.